pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Masih kurang semangat sekali lagi, Shalom. Haleluya. Saya percaya walaupun wajah Bapak Ibu semua tertutup oleh masker, tapi wajah Bapak Ibu pasti penuh sukacita dan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang pagi ini datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengagungkan tinggi nama-Mu. Biarlah Tuhan hati-Mu boleh bersukacita bersama kami di tempat ini, ya Bapa. Beracaralah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin.
hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saya mau kesaksian. Kalau dalam beberapa bulan terakhir ini, saya dan keluarga saya mungkin mengalami suatu hal yang cukup berat. Tapi saat saya melewati masa-masa itu, saya sering tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Namun suatu ketika saat saya benar-benar saya mau taruh hati saya mau doa pada Tuhan, saya justru merubah cara berpikir saya ke Tuhan. Mungkin terkadang saat kita mengalami masalah yang besar, kita justru mendesak Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tuhan, biar Tuhan berkehendak sesuai keinginan kita. Dan kadang-kadang kita melupakan semua kebaikan yang begitu besar yang udah terjadi dalam hidup kita. Saat itu saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua yang besar yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup saya. Mungkin kalau ratusan tahun yang lalu Tuhan mau menebus saya dengan menyalibkan dirinya untuk saya, hanya untuk membantu saya melewati masalah seperti ini, Tuhan adalah Tuhan yang terlebih sanggup. Tuhan yang mungkin dalam nalar pikiran kita itu terlalu sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin saat kita mau terus berpegang teguh dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kau pegang tanganku.
Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau memiliki Allah yang besar Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami ya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Yesus yang sering melupakan Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab bahkan nyanyian yang indah sekalipun tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Aku muliakan
segala kemuliaan Tuhan. Hanya layak kami naikkan dan kami tinggikan dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap penebusan-Mu dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan, Engkau tebus oleh darah-Mu yang suci ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau melihat kesungguhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap hati anak-anak-Mu, bahkan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengar kebaikan firman-Mu. Kami boleh mendengar segenap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar mungkin saat ini Tuhan, kami yang lemah boleh Engkau kuatkan melalui firman-Mu. Bahkan saat kami nanti pulang Tuhan, kami yang sakit, kami yang berbeban berat Tuhan, kami bukan orang lagi yang sama ya Bapa. Melainkan kami menjadi orang yang baru yang telah Engkau pulihkan dengan iman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ibadah kita pagi hari ini yang nanti akan juga disertai dengan perjamuan Tuhan akan kita nikmati di dalam pemberitaan firman Tuhan melalui pembacaan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 2 sampai yang kelima. Dalam bulan ini kita akan melihat beberapa hal yang ada di sekitar peristiwa Paskah, dan sekaligus kita belajar menggali beberapa persoalan yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan hal-hal yang dapat membuat kehidupan kita mengalami kejatuhan. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, demikian. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluk, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah pengkhianatan, sumber kejatuhan. Saudara, kata pengkhianatan itu di dalam ayat ini 2 kali disebutkan oleh Yohanes. Dan di dalam beberapa bagian Injil, seringkali istilah pengkhianatan ini dilekatkan juga dengan diri seorang yang bernama Yudas Iskariot. Baik di dalam Matius, Markus, Lukas, hubungan antara Yudas dan pengkhianatan itu diperlihatkan oleh Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhianatan itu sesuatu yang sering dijumpai dalam kehidupan, dalam berbagai bentuk.
Orang bisa mengalami pengkhianatan dari teman, orang bisa mengalami pengkhianatan dari keluarga, orang bisa mengalami pengkhianatan di dalam dunia pekerjaan, orang bisa mengalami pengkhianatan di dalam dunia sehari-hari, atau bahkan orang bisa mengalami pengkhianatan di dalam ruang lingkup pelayanan ataupun hal-hal yang rohani sekalipun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun peristiwa penyaliban Tuhan Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan yang dipercaya, diyakini di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang sudah jauh direncanakan oleh Allah. Dan di dalam bagian tadi pun kita melihat bagaimana hal itu tersirat dari perkataan Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya. Namun peristiwa penyaliban itu tetap menyisakan drama pengkhianatan, di mana di dalamnya nanti kita kemudian bisa belajar. Jadi dari aspek teologis, rencana keselamatan yang kita lihat bangunannya digambarkan di dalam Alkitab, peristiwa penyaliban adalah sesuatu yang memang sudah menjadi rencana Tuhan. Tetapi bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi, siapa orang, aktor yang ada di dalamnya, secara historis di dalam ayat yang kita baca itu tentu bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Itulah sebabnya di dalam ayat yang lain Yesus katakan memang anak manusia harus diserahkan, tetapi dikatakan di dalam itu terkutuklah dia yang melakukannya. Artinya bahwa di balik rencana karya keselamatan Allah yang bersifat teologis itu ada kesadaran-kesadaran manusia yang terlibat di dalamnya sehingga kemudian hal itu terjadi. Dan melalui hal itu kemudian kita juga dapat belajar tentang hal-hal penting yang perlu untuk kita pahami di dalam diri kita. Nah, dari persoalan pengkhianatan inilah kemudian Alkitab juga pun ingin memberikan sebuah sudut pandangnya kepada pembaca untuk kemudian belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup, termasuk dari kegagalan seorang yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, apa sih sebenarnya pengkhianatan itu? Yang bisa terjadi pada siapa saja, dalam bentuk apa saja. Pengkhianatan itu adalah sebuah bentuk dari sebuah tindakan yang menukar sesuatu yang dimiliki atau yang dipercayakan, yang seharusnya itu harus dipertahankan. Itu tidak boleh ditukar kepada sesuatu yang lain. Nah, itulah pengkhianatan. Jadi adanya sesuatu tindakan untuk menukar, menyerahkan sesuatu, entah bentuknya itu apa, kepercayaan kah, entah itu bentuknya tanggung jawab kah, atau apa saja yang dimiliki, yang sudah dipercayakan, dan seharusnya itu tidak ditukar, tidak diserahkan kepada orang lain atau untuk sesuatu yang lain. Jadi secara singkat kata pengkhianatan di dalam Alkitab itu seperti itu. Nah, di dalam ayat yang kita baca atau di dalam Injil-Injil yang lain, kita melihat bahwa Yesus ditukar oleh Yudas dengan uang sebesar 30 keping perak. Ya, itu tidak terlalu besar sih sebenarnya uang 30 keping perak. Bahkan kalau kemudian kita mencoba melihat itu dalam perspektif perjanjian lama, uang 30 keping perak itu sebenarnya hanya untuk menukar nilai seorang budak. Jadi kalau ada lembu nabrak budak itu, lembu loh, sapi nabrak budak, ya itu tanggung jawabnya membayar 30 keping perak nilai budak itu.
kan nilai yang rendah. Kalau kita mau pakai perspektif itu, berarti nilai Yesus itu nggak lebih dari seorang budak. Apakah ini ingin menggambarkan tentang posisi Yesus sebagai hamba yang menderita? Mungkin saja terbuka aurat. Nilai 30 keping perak. Tapi kalau kemudian kita mencoba melihat nilai uang itu sendiri, sebenarnya tidak terlalu fantastis. Namun, saudara, untuk sesuatu yang seperti itu pun, yang mungkin kita katakan nilai seorang budak, Yudas rela menukarkan hal itu untuk Yesus yang adalah gurunya, untuk seorang yang seharusnya tidak dinilai dengan nilai seperti itu. Ini kan sesuatu yang tidak sepatutnya, tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Yudas yang tidak lain adalah murid Yesus, seorang yang sudah hidup bersama dengan Yesus, seorang yang sudah dipercayai oleh Yesus di dalam pelayanan itu. Yudas ini bukan orang sembarangan, saudara. Yudas itu dipercaya Yesus sebagai seorang bendahara. Nah, kalau bendahara kan berarti dia ini orang yang dipercaya Tuhan mengelola keuangan pelayanan. Dia orang yang dekat, dia orang yang sebenarnya mendapat perhatian dari Tuhan sebagai orang yang sanggup untuk mengelola keuangan di dalam seluruh perjalanan misi pelayanan Yesus. Tetapi Yudas di dalam fakta Injil yang kita baca ini tetap rela menukar Yesus dengan 30 keping perak. Sebuah nilai yang sebenarnya tidak seharusnya dilekatkan di dalam diri Yesus. Tidak seharusnya diberikan oleh Yudas kepada Yesus yang telah mempercayakannya. Seorang guru yang telah membimbingnya untuk mengenal kebenaran, untuk memahami rencana Allah. Tetapi toh, saudara, kita melihat Yudas tetap melakukan hal itu. Nah, kita mencoba untuk belajar dari Alkitab. Sebenarnya hal apa yang membuat Yudas melakukan pengkhianatan, sehingga kemudian dari dalamnya nanti kemudian kita bisa belajar apa sih sebenarnya hal yang dapat menimbulkan, faktor apa yang kemudian dapat mendorong seseorang itu melakukan pengkhianatan, seseorang itu melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, ini perlu untuk kemudian kita pelajari bersama. Nah, untuk kemudian kita melihat hal itu, saya ajak saudara memperhatikan catatan Yohanes sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yohanes sudah menggambarkan sebenarnya dan mengantisipasi pembaca untuk melihat bahwa kalau nanti Yudas itu berkhianat di pasal-pasal selanjutnya, sebenarnya Yohanes ingin mengajak pembaca itu melihat, ini loh model karakternya itu seperti ini. Jadi kamu jangan heran kalau model seperti ini nanti berkhianat. Ayat yang keempat, mari kita lihat dari Injil Yohanes 12. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia. Nah, kan di sini kelihatan Yohanes itu sudah menggiring pembaca untuk melihat figur ini. Siapa Yudas Iskariot? Seorang dari murid-murid Yesus yang nanti menyerahkan dia. Berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang.
Saudara, ini kisah terjadi di Betania. Jadi 6 hari sebelum peristiwa Paskah, jadi 1 minggu sebelum peristiwa penyaliban Yesus, Yesus datang ke Betania, tempat Lazarus tinggal. Lalu di situ kemudian diadakan perjamuan. Marta melayani Yesus. Lalu kemudian Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni di dalam versi Yohanes ini, dan meminyaki Yesus, lalu menyeka dengan rambutnya. Minyak narwastu murni ini mahal, sehingga kemudian Yudas di dalam percakapannya mengatakan, kalau ini dijual, ini bisa diberikan untuk orang-orang miskin. Tetapi kemudian kita dapat melihat catatan Yohanes terhadap diri Yudas. Siapa Yudas ini sebenarnya? Yudas bukanlah orang yang memiliki tipe pelayanan sosial sebenarnya. Dan itu dikatakan di dalam ayat itu. Dia itu tidak sungguh-sungguh ngomong kalau dia itu peduli orang miskin. Karena sebenarnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, melalui catatan itu kita dapat melihat pertama, hal yang mendorong lahirnya sebuah pengkhianatan, yang pada akhirnya kita dapat melihat peristiwa itu membuat Yudas mengkhianati Yesus. Pertama, karena adanya dorongan hawa nafsu keserakahan. Ini maksudnya. Ada hawa nafsu keserakahan yang akhirnya merusak relasi Yesus dan Yudas, dan membuat Yudas kehilangan nilai-nilai yang paling berharga dalam hidup itu. Hawa nafsu keserakahan. Ini yang kita dapat lihat. Kalau kita mau lihat secara umum, ya hawa nafsu dalam bentuk keserakahan kah? Atau dalam bentuk ketidakpuasan, atau dalam bentuk hawa nafsu yang lain, keinginan-keinginan mata, keinginan daging dan sebagainya. Tetapi hawa nafsu ini dapat menjadi sumber lahirnya pengkhianat. Saudara bisa tempatkan persoalan ini dalam berbagai konteks. Dalam konteks hidup berumah tangga, dalam konteks hidup bekerja, dalam konteks hidup berrelasi, hubungan dengan orang lain. Pengkhianatan seringkali lahir dari semangat-semangat yang muncul dari hawa nafsu manusia. Amsal pasal yang ke-11, coba kita lihat. Ayat 3 berkata demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Ayat yang ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Sekali lagi saudara, di dalam bagian ini kita dapat melihat dan menangkap persoalan utama yang ada di dalam diri Yudas, yang juga dikuatkan oleh hikmat dari kitab Amsal, bahwa hawa nafsu itulah yang dapat mendorong dan dapat membuat seseorang melahirkan tindakan-tindakan pengkhianat. Kalau hawa nafsu itu sudah tidak bisa kita kelola dengan baik, dalam bentuk apapun perwujudannya, ya, baik itu dalam bentuk keserakahan, dalam bentuk keinginan-keinginan daging manusia, keinginan mata manusia, atau keinginan-keinginan kejahatan yang lain, maka itu nanti akan justru membuat manusia itu jatuh pada hal-hal yang dapat merusak hidup. Hubungan Yesus dengan Yudas, masa depan Yudas di dalam pelayanannya hilang, dan akhirnya Yudas mati, bunuh diri. Yudas kehilangan nilai-nilai berharga yang seharusnya ia miliki, yang seharusnya ia dapatkan, yang seharusnya ia raih di dalam kebersamaannya
dengan Tuhan Yesus. Yudas kehilangan semuanya hanya karena hawa nafsu. Jadi kalau kita mau melihat sumbernya, penyebabnya, mengapa terjadi pengkhianatan, itu bisa disebabkan oleh hawa nafsu. Kalau kita sudah sadar akan hal ini, kita perlu memperhatikan hal-hal yang dapat membuat ini berlanjut menjadi sesuatu yang menghancurkan. Kita belajar dari Yudas. Dia bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Dia bukan orang yang jauh dari Tuhan. Dia orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi dia tetap memberikan ruang pada hawa nafsu, keserakahan. Di dalam Injil Lukas dan Yohanes diceritakan bagaimana kemudian iblis masuk. Nah, ini kan memberikan ruang untuk iblis masuk. Lukas dengan jelas katakan setelah perjamuan itu maka iblis masuk kemudian menggoda dan membuat Yudas untuk berkhianat. Jadi kalau kita cenderung memberikan ruang kepada hawa nafsu dalam diri kita untuk lebih berkuasa, iblis akan masuk untuk menguasai dan kemudian membawa kita semakin jauh untuk meninggalkan apa yang seharusnya kita pertahankan. Semakin jauh kita membiarkan nafsu itu berkarya, bekerja dalam hati dan pikiran kita, semakin besar terbukalah kesempatan untuk berkhianat. Pada siapa? Entah kepada keluarga, entah kepada teman sejawat, entah kepada relasi, entah kepada kolega, entah kepada siapapun. Terbuka besar peluang pengkhianat. Akhirnya kalau orang sudah berkhianat, relasinya rusak, segalanya hancur. Amsal katakan mereka yang berkhianat menghancurkan diri, dihancurkan oleh hawa nafsu. Jangan mau dibawa oleh dorongan-dorongan hawa nafsu, karena itu akan merusak. Yudas menyesal, namun kemudian langkah penyesalannya tidak diikuti dengan pertobatan, malah membuang uangnya lalu kemudian bunuh diri. Yudas menyesal, tapi dia tidak mengambil sebuah langkah yang tepat. Petrus juga sebenarnya kurang lebih ada di jalan yang mirip. Setelah dia menyangkal Yesus, tapi kemudian Petrus mengambil jalan yang tidak sama dengan Yesus, yaitu bertobat, mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, dan kembali untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kita belajar hal yang pertama. Yudas memiliki hawa nafsu dan membiarkan hawa nafsu berserah. Semua orang punya. Secara netral hawa nafsu itu adalah penggerak. Tetapi ketika dia tidak terkendali, dia dapat merusak. Ketika dia tidak terkendali, dia dapat menghancurkan. Surat Yakobus katakan kalau engkau dicobai, jangan merasa bahwa Tuhan mencobai engkau. Karena setiap orang kadang-kadang dicobai oleh keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, epitumia. Karena engkau diseret dan dipikat oleh, sehingga kemudian orang tidak memiliki kemampuan, daya tahan melepaskan diri, karena terlalu sering memberikan ruang kepada hawa nafsu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dari narasi Yohanes 12 tadi, kita menemukan hal lain yang membuat Yudas, menurut catatan Yohanes ini, pada akhirnya terjebak kepada sikap untuk berkhianat, yaitu apa? Nah, kebiasaan buruk, memberi ruang kepada hawa nafsu tadi, yang melahirkan pengkhianatan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke berapa ya? 6 ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Biasanya kalau orang berkhianat itu suka munafik, kelihatannya aja
sosial, padahal dia ingin menguasai, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Sering mengambil uang, tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Sering mengambil uang, kebiasaan buruk di mana Yudas kemudian berkhianat, membuat ia pada akhirnya membawa hidupnya kepada persoalan pengkhianatan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dibangun di dalam diri seseorang, membiarkan ruang-ruang kejahatan itu terus diberikan tempat dalam dirinya, akan melahirkan karakter yang membuat ia cenderung dapat berkhianat. Jadi perhatikan kata sering. Sering ini membuat orang memiliki karakter. Kalau ditanya karakter itu apa? Karakter itu adalah reaksi yang terus-menerus dalam menyikapi atau merespon sesuatu. Nah, kalau reaksinya begitu terus-menerus, ini membentuk yang namanya karakter. Jadi orang bisa disebut karakternya A, B, C, D karena respon yang berulang-ulang itu seperti itu. Ini namanya karakter. Kalau kemudian Alkitab berkata kebiasaan yang buruk merusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, itu bisa kita lihat di dalam konteks seperti itu. Walaupun sebenarnya Yudas tuh pergaulannya yang tidak buruk, karena di situ lingkungannya baik, tapi karena dia membiasakan dirinya, tidak terlalu jelas bagaimana situasi pengelolaan uang di dalam diri murid-murid. Tetapi yang jelas, Yudas sering, menurut catatan Yohanes, mengambil. Poinnya di sini adalah dia membiasakan diri untuk melakukan hal yang jahat, membiasakan diri untuk memberikan ruang bagi hawa nafsu keserakahannya, memuaskan keinginannya sendiri. Poin penting persoalan di sini adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu turut menentukan apakah seseorang ini cenderung akan berkhianat atau tidak. Jadi jangan membiasakan diri dengan hal-hal yang jangan biasakan diri untuk mengerjakan hal-hal yang tidak seharusnya. Karena sering kecil, sedikit-sedikit, ini saudara sudah kebal, saudara sudah merasa biasa melakukan yang jahat. Oh, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Oh, cuman ini. Oh, cuman ini. Kecil besarnya dampak itu kan kadang-kadang kita sudah tidak bisa memperhatikan dengan objektif. Allah cuman segitu. Bagi orang lain segitu itu besar dampaknya. Allah cuman segitu. Dan lama kelamaan, saudara, kepekaan kita, sensitivitas kita terhadap dosa mengendur karena ora apa-apa, ya enggak apa-apa, oh cuman segitu, oh cuman sedikit, lama-lama sedikit, terus intensitasnya makin besar, meledak di dalam penjara. Suami sedikit-sedikit berbohong, istri sedikit-sedikit berbohong, anak sedikit-sedikit berbohong. Itu bisa lahirkan. Kalau sudah biasa bohong, saudara udah tidak takut untuk berbohong. Mau itu kecil atau besar karena sama aja. Karena udah biasa berbohong. Biasa kemudian melakukan hal yang tidak seharusnya.
sedikit lama-lama jadi kebiasaan. Dan udah enggak ada rasa takut dengan kebenaran, enggak ada rasa risih dengan hal yang seharusnya tidak baik. Udah enggak ada rasa risih karena udah biasa. Sama seperti pencopet, kalau mungkin baru pengalaman pertama copet, dia takutan, gemetaran. Nyopet yang kedua masih sedikit gemetaran. Nyopet ketiga udah kurang sedikit gemetaran. Nyopet keempat udah lihai. Nyopet kelima udah tambah. Keenam, ketujuh udah biasa. Udah tidak ada rasa. Ya orangnya tadi ya. Masa Febora ya. Udah tidak ada rasa itu. Sama seperti orang yang sudah biasa melakukan yang jahat itu udah tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa empati, udah tidak ada rasa. Takut pun enggak. Mungkin kalau Tuhan Yesus lewat di situ pun dia copet. Karena udah tidak ada rasa takut, udah tidak ada rasa sadar bahwa ini sesuatu yang jahat, udah tidak ada rasa. Nah ini kan sesuatu yang paling berbahaya. Jadi yang paling berbahaya itu apa? Ketika kita sampai pada sebuah kondisi di mana dosa pun tidak lagi kita rasa itu sebagai dosa. Ini yang paling berbahaya. Ketika sesuatu yang seharusnya ditakutkan pun tidak lagi menjadi sesuatu yang ditakutkan dalam konteks yang seharusnya ya. Ini paling bahaya. Maka kalau sudah orang udah ada pada sisi atau sampai pada titik ini, tidak ada tuh keinginan untuk kemudian menyesali, tidak ada. Karena apa? Dia udah tidak rasa bahwa ini sesuatu yang tidak wajar, tidak seharusnya, tidak sepatutnya. Dan tidak ada perasaan. Makanya pengkhianatan akan terus terjadi. Nah, kalau pengkhianatan sudah terus terjadi, yang muncul apa? Hanya kerusakan. Hilangnya relasi, rusaknya hidup. Kalau itu terjadi dalam keluarga, rusaklah keluarga. Kalau itu terjadi dalam pekerjaan, rusaklah pekerjaan. Yang terjadi hanya pengkhianatan. Apa yang perlu kemudian kita lakukan di dalam membangun semangat kehidupan? Nah, yang pertama sudah di dalam konteks hubungan teks ini, pengkhianatan itu dapat kita minimalis ketika seseorang membangun relasi yang sungguh dengan Tuhan, sehingga kemudian ia dapat merasakan betapa Tuhan itu berharga. Kalau Tuhan itu dijadikan sebagai pusat yang paling berharga di dalam dirinya, Tuhan itu adalah sesuatu yang paling ia rindukan, maka yang terjadi di dalam kehidupannya hanyalah kerinduan bagaimana saya hidup dalam kehendak Tuhan. Hanya itu saja. Tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi kemauan untuk melakukan pengkhianatan, hidup di dalam dosa. Karena baginya di dalam relasinya dengan Tuhan, ia merasakan kepuasan. Dan Tuhan itu berharga di dalam dirinya. Ada akan aku tukar oleh apapun juga. Kalau relasinya dengan Tuhan baik, dan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam hatinya, dalam hidupnya, maka dia tidak punya keinginan untuk menukar ini dengan kejahatan kah, menukar ini dengan pengkhianatan kah, menukar hal ini dengan hal-hal yang dapat melukai hati Tuhan kah. Bayangkan, Tuhan ditukar dengan 30 keping perak. Kalau memang 30 keping perak itu nilai seorang budak, berarti Tuhan samain dengan budak. Tapi namanya kalau orang udah kebelet dengan hawa nafsunya, apapun dia lakukan. Makanya kadang-kadang kalau kita membaca berita, informasi, baik di media cetak, kalau orang sampai anak sampai kemudian melakukan penganiayaan pada orang tua hanya karena keinginan untuk membeli A, B, yang sebenarnya barang-barang remeh-temeh yang tidak seharusnya juga ia konsumsi. Karena dia sudah tidak lagi dapat berpikir dengan benar. Hawa nafsunya yang sudah, sehingga nilai keluarga orang tua yang seharusnya berharga itu hilang. Nah, tapi ketika relasi itu benar, bagus,
baik dalam hubungan relasi keluarga ataupun kita dengan Tuhan, sehingga keluarga menjadi sesuatu yang penting dalam hati kita, Tuhan menjadi sesuatu yang penting dalam hati kita. Yang muncul adalah bagaimana saya menghidupi keluarga ini dengan keindahan. Saya hidup dengan Tuhan dengan keindahan. Karena Tuhan berharga, keluargaku berharga, orang-orang di sekitarku berharga. Tidak akan muncul niat untuk berkhianat, karena dia berharga. Aku tidak mau tukar dengan apapun. Ini sesuatu yang berharga bagiku. Keluarga berharga bagiku. Istri berharga bagiku. Suami berharga bagiku. Anakku berharga bagiku. Pelayananku berharga bagiku. Pekerjaan berharga bagiku. Tuhan berharga bagiku. Tidak akan ditukar dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu ditukar. Karena relasinya Pak, hubungannya Pak. Jadi semakin kita membangun relasi dengan Tuhan baik, menilai Tuhan menjadi sesuatu yang penting dalam diri kita, kecenderungan untuk berkhianat terhadap Tuhan tidak akan. Ketika keluarga, orang-orang yang ada di dalamnya, pekerjaanmu kau hargai dengan sungguh, maka tidak akan muncul niat juga untuk mengkhianati dan merusak itu semua. Karena itu berharga. Sama seperti sesuatu yang berharga kita jaga, kita pelihara, kita lindungi semampu kita menjaga. Karena itu berharga. Yang kedua, saudara, biasakanlah terus dan disiplinkanlah diri kita untuk hidup dalam kebenaran sedapat mungkin. Mari kita membiasakan diri kita untuk hal-hal yang seharusnya. Mendisiplinkan diri kita di dalam kebenaran. Bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Dengan sadar memahami apa yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita mengambil sebuah pilihan-pilihan sikap kita tuh tahu kenapa kita ambil. Kita itu bertanggung jawab terhadapnya. Kita itu kemudian berusaha untuk sadar bahwa apa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang melanggar kebenaran, melanggar firman, melanggar sesuatu yang seharusnya tidak. Hal-hal seperti ini yang perlu kita bangun, sehingga pengkhianatan demi pengkhianatan yang dapat merontokkan kita dan membuat kita mengalami kejatuhan tidak semakin membuat kita hancur, melainkan kita terus diperkuat, kita terus dibangun untuk dapat membawa hidup kita di dalam kebenaran. Saudara, kita belajar dari kisah. Kita belajar dari pengkhianatan Yudas. Bukan untuk belajar berkhianat, tapi bagaimana kita kemudian belajar antisipasi diri kita dari kecenderungan pengkhianatan dan dapat merusak kehidupan kita, keluarga kita, relasi kita, hubungan kita dengan siapa. Pelihara hatimu, biarkan sesuatu yang berharga tetap menjadi berharga. Caranya terus membangun relasi yang tepat. Dan yang kedua, biasakan dan disiplin hidup kita untuk terus berada di dalam rumah. Taruh firman di dalam hati, taruh kebenaran di dalam hati, jagai dan biarkan itu menjadi bagian dalam hidup. Kalungkanlah kasih dan setia itu di leher kata Hamzah, dan tuliskanlah itu di dalam hati, maka engkau akan mendapat penghargaan di mata Allah, di mata manusia. Tuhan kiranya memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara bisa menyiapkan perjamuan Tuhan di tangan saudara masing-masing. Kita akan naikkan satu pujian, salibnya teramat mulia. Salibnya
salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, oh dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, dengan kerendahan hati kami datang kepada mengucap syukur buat berkat yang telah Tuhan beri buat kami, keselamatan yang Tuhan telah beri buat kami, anugerah pengampunan yang telah Tuhan beri buat kami, sehingga hari ini kami dapat hidup. Kami dapat hidup di dalam keselamatan itu. Dan pada pagi hari ini kami akan merayakan kematian Tuhan. Kematian yang melahirkan kehidupan, kematian yang melahirkan keselamatan, kematian yang melahirkan kemuliaan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib buat kami. Bapa, sebelum kami menikmati, sebelum kami merayakan, sebelum kami bersama-sama bersekutu di dalam kematian Tuhan melalui persekutuan, melalui tubuh dan darah, roti dan anggur ini, kami mohon Tuhan menyucikan kami, melayakkan kami. Ampuni segala dosa, ampuni segala pelanggaran, ampuni segala hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang seringkali membuat kami berkhianat kepada Tuhan. Ampuni setiap hidup kami, membawa kami untuk semakin mengenal Engkau, membangun relasi yang benar di dalam Tuhan, dan menghidupi kebenaran-Mu setiap hari. Tuhan, pagi hari ini kami ingin agar bagian kehidupan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Teruslah berkarya dalam hidup kami, tinggallah di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Setiap tubuh dan darah yang mengalir di dalam hidup kami adalah tubuh dan darah yang menghidupkan kehidupan kami, menghidupkan hidup rohani kami, sehingga kami senantiasa terus bergerak, terus hidup di dalam daya kebangkitan Yesus Kristus. Sucikan kami, layakkan kami, dan biarkan kami menikmati tubuh dan darah, menyerahkan kehidupan hamba-Mu yang akan melayankan perjamuan ini
Kuduskan juga hamba agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hamba dapat membawa, dapat melayankan pelayanan perjamuan bagi jemaat, sehingga kami semua diberkati. Berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami, dan biarkanlah ini menjadi berkat buat kami. Habiskanlah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserah mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Makan. Haleluya. Siapkan cawan anggur di tangan kanan saudara. Haleluya. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita. Minum. Haleluya, 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 haleluya. Kita naikkan pujian ini lagi. Salibnya, salibnya teramat mulia. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Salibmu dengan penuh kesungguhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan
Jika oleh darah biarkanlah tubuh dan darah-Mu Tuhan yang penuh kuasa menjamah setiap kehidupan kami. Biarkanlah persekutuan kami dengan Engkau melahirkan kekuatan, melahirkan pemulihan, melahirkan kesembuhan, melahirkan mujizat yang bekerja, berkarya di dalam hidup kami semua. Turunlah kuasa-Mu menjamah setiap kami semua, sehingga kami boleh melihat anugerah kuasa dari Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya memberikan kepada kami kesembuhan, kemenangan, kekuatan, pemulihan bagi kami semua. Biarkanlah kami terima berkat itu Tuhan. Biarkanlah kami terima kuasa itu Tuhan. Dan biarkanlah kuasa itu mengalir atas setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semua berkat-berkat surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati, saudara semua diperbarui melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami boleh beribadah pada pagi hari Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu dan menerima perjamuan kudus-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui persembahan kami ini Tuhan, kerajaan-Mu di tempat ini boleh diperlebar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
jadwal ibadah raya Minggu 14 Maret, petugas pelayanan, pemimpin pujian Ibu Gembala, singer Saudari Sabrina, LCD Saudari Esther, cek suhu Saudari Dani, musik Bapak Gembala, Bapak Frans, Riko, dan Levi, azan Ibu-ibu. Kiranya petugas pelayanan pada hari Minggu bisa datang 20 menit lebih awal sebelum ibadah dimulai. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan, Allah yang senantiasa berkarya dan bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama. Kami sudah meninggikan Engkau. Kami sudah memberikan apa yang dapat kami berikan kepada Engkau. Dan tiba saatnya kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai. Mari Engkau tuntun kami untuk melewati hari-hari kami, bahkan sepanjang minggu ke depan yang akan kami lewati dan kami jalani. Kiranya turunlah berkat-Mu dalam hidup kami, menaungi kami dan memampukan kami hidup di dalam kebenaran. Setiap pilihan-pilihan sikap, setiap keputusan yang kami ambil, kiranya Tuhan yang berkenan memberkati. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Setiap hidup jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka tetap melihat karya Tuhan yang indah di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kami hari ini. Doa kami juga bagi bangsa dan negara, kiranya Tuhan terus berkarya dan bekerja lewat pemimpin-pemimpin bangsa, agar mereka diberi kearifan untuk menjalankan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu, gereja-gereja tetap terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak, mereka yang beribadah di rumah, mereka yang akan beribadah melalui program daring. Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan kiranya menolong, berkat yang sama mengalir atas hidup mereka, berkat yang sama turun atas mereka, sehingga mereka tetap melihat kasih, setia, dan rahmat Allah yang bekerja atas mereka semua. Terima kasih. Sekarang kami hendak pulang, turunkan tangan berkat atas kami sekarang. Saudaraku yang terkasih, pulang, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Tuhan yang akan memimpin masa depan dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat itu menyertai hari sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.